Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pemahaman informasi hoax di media sosial terkait pandemi COVID-19. Next. Anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Laula Fajrinta Radika, yang kedua saya sendiri yaitu Muhammad Dani Faiz, yang ketiga yaitu Yasha Haristi Hakim, dan yang keempat itu Bunga Rizky Ramadhani. Pada bab 1, yang pertama adalah latar belakang. Media sosial menjadi pegangan bagi sebagian besar masyarakat, karena tanpa media sosial semua akan tertinggal jauh. Pengetahuan harus diasah dalam media sosial untuk mencari pengetahuan baru, supaya informasi yang diperoleh dapat menambah wawasan dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, di balik penyebaran-penyebaran tersebut, masih banyak terdapat informasi yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kenyataan atau realita. Pemahaman mengenai hoax harus dimiliki oleh setiap individu agar terhindar dari berbagai macam persoalan informasi berita palsu. Dapat kita ketahui bahwa saat ini kita berada pada masa pandemi COVID-19, di mana persebaran hoax mengenai virus COVID-19 menyerang seolah tanpa ampun. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti bagaimana pemahaman masyarakat terkait informasi hoax tentang COVID-19 di media sosial. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana memahami dan mengimplementasikan literasi media dalam menanggapi informasi hoax COVID-19. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dalam proposal penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan pengimplementasian literasi media untuk menanggapi informasi hoax COVID-19. Manfaat penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa menjadi pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang informasi hoax COVID-19. Yang kedua, bagi masyarakat. Bagi masyarakat, memberikan edukasi dan menelaah untuk melihat seberapa pentingnya literasi media dalam menghindari berita hoax COVID-19. Yang ketiga, bagi peneliti. Bagi peneliti untuk menambah wawasan baru bagi peneliti dan lingkungannya, serta membuktikan pemahaman dalam menanggapi informasi hoax COVID-19 media sosial. Selanjutnya, bab 2 yaitu tinjauan teoritis. Yang pertama ada pengertian hoax. Hoax merupakan informasi palsu yang jika disebarluaskan dengan sengaja akan menipu banyak orang dan mengakibatkan kerugian. Hal ini telah diatur pula dalam perspektif hukum Indonesia pasal 28 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berisi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dikutip dari Suahju tahun 2019. Next. Lalu yang kedua yaitu literasi media. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, literasi media ialah kecakapan seseorang untuk mengenal berbagai macam bentuk media, seperti media cetak, media elektronik, media digital, atau media internet, serta dapat memahami tujuan penggunaannya. Yang ketiga yaitu media sosial. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller, media sosial merupakan sarana bagi setiap individu untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan atau dengan perusahaan. Yang keempat yaitu COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh adanya virus SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami permasalahan pada sistem pernapasan hingga kematian. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada tanggal 31 Desember 2019.
Selanjutnya adalah bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lebih lanjut, pada penelitian kualitatif ini akan membutuhkan analisis deskriptif. Digunakannya metode analisis deskriptif dimaksudkan akan memberikan gambaran dan keterangan yang jelas, analitis, sistematis, objektif, dan kritis terkait pemahaman informasi hoax di media sosial terkait pandemi COVID-19. Lalu yang kedua yakni terkait teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait pemahaman informasi hoax di media sosial terkait pandemi COVID-19 dengan bersumber dari buku penunjang, jurnal penelitian, dan berbagai literatur lainnya. Lalu yang ketiga yakni adalah analisis data. Pada penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah teknik analisis konten. Analisis konten adalah suatu cara penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan maupun informasi yang kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu bab keempat. Pembahasannya itu yang pertama ada gambaran umum objek penelitian. Permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat yakni banyaknya penyebaran informasi-informasi hoax COVID-19. Sehingga berdampak pada masyarakat yang memaknai bahwa informasi hoax COVID-19 itu tidak benar dan tidak nyata. Pemberian edukasi kepada masyarakat harus lebih ditekankan pada pemahaman penangkalan berita hoax. Maka dari itu diharapkan masyarakat harus lebih teliti dan seksama dalam menerima informasi COVID-19. Lalu selanjutnya adalah terkait penyajian data. Berita hoax yang sempat menyebar di masyarakat yakni adalah berita terkait penyebaran racun sintril di udara menggunakan pesawat terbang, dan berita ini beredar yang meyakini bahwa pemerintah atau pihak lain terlibat dalam program rahasia untuk menyebarkan bahan kimia beracun ke atmosfer menggunakan pesawat terbang. Namun, pemerintah melalui tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sigap menanggapi berita hoax ini melalui laman covid19.go.id. Dengan melakukan klarifikasi kebenaran berita, dan setelah dilakukan penelusuran kebenaran informasi, didapatkan bahwa memang berita yang beredar tersebut termasuk informasi yang tidak benar. Fakta didapatkan bahwa penyebaran sintril atau kondensasi sintril di udara merupakan hal yang wajar terlihat setelah pesawat terbang melintas di udara. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerbangan TNI Angkatan Udara atau Kadis PNAU, Marsma TNI Indah Gilang Buldansyah. Lebih lanjut, kondensasi sintril terjadi akibat pengemburan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Tolong next. Lalu berita hoax selanjutnya juga sempat beredar di kalangan masyarakat adalah vaksin COVID menjadi penyebab sindrom VAIDS. Berita yang beredar melalui media sosial Twitter ini menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 menjadi penyebab terjadinya fenomena VAIDS atau vaksin imunodefisiensi sindrom, di mana AIDS dapat muncul akibat vaksin COVID-19. Melalui laman resmi Kominfo, berita ini sudah dapat dipastikan termasuk berita yang tidak benar. Faktanya, istilah VAIDS tidak ada dalam dunia medis. Stephen Gluckman, Profesor Penyakit Menular di Perelman School of Medicine di University of Pennsylvania dan Direktur Medis Global Medicine, menyebutkan bahwa VAIDS bukanlah kondisi yang nyata dan tidak ada pembuktian kasus imunodefisiensi terkait vaksin COVID-19. Donna Ferber, Kepala Divisi Ilmu Bedah dan Profesor Mikrobiologi dan Imunologi di Universitas Columbia, sependapat dengan yang dikatakan oleh Gluckman. Ferber juga menyebutkan bahwa vaksin tidak mungkin menjadi penyebab defisiensi imun. Sebaliknya, sel kekebalan dapat terangsang untuk aktif dengan adanya imun. Saya ulangi lagi, sebaliknya sel kekebalan dapat terangsang untuk aktif dengan adanya vaksin, terbelah dan menghasilkan molekul seperti antibodi dan faktor larut untuk mengenali patogen dan membersihkannya dari tubuh. Tolong di next. Selanjutnya, terdapat berita hoax yang tersebar di masyarakat melalui pesan berantai WhatsApp. Disebutkan bahwa COVID-19 memiliki obat untuk varian COVID Omicron, yakni adalah campuran daun, pepaya, dan jahe. Kominfo melalui laman resminya menepis berita hoax ini.
Profesor Dr. Zulis Ikawati Apoteker, guru besar farmasi UGM, menyebutkan bahwa ramuan campuran daun pepaya dan jahe belum bisa dibuktikan keampuhannya menyembuhkan COVID-19. Lebih lanjut, meskipun memiliki fungsi nutrisi yang baik, akan tetapi kandungan tersebut tidak secara khusus untuk menyembuhkan penderita Omikron. Selanjutnya yaitu analisis data. Masyarakat Indonesia harus memiliki pemahaman dalam menangkal informasi hoax mengenai COVID-19, agar terhindar dari berbagai informasi yang salah, karena informasi hoax COVID-19 dapat memicu kesalahpahaman bagi masyarakat yang kurang memiliki wawasan terkait COVID-19. Tersebarnya berita hoax COVID-19 melalui aplikasi pesan dan media sosial disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemahaman masyarakat mengenai berita COVID-19. Berita-berita ini banyak mengandung ketidakjelasan informasi Berita-berita ini banyak mengandung ketidakjelasan informasi dan tidak adanya tanggung jawab dari oknum yang menyebabkan berita hoax tersebut. Salah satu hal yang dapat diterapkan masyarakat dalam menanggapi informasi COVID-19 ialah memahami dan mengimplementasi literasi media. Literasi media penting untuk diterapkan guna menuntun dan menunjukkan berita yang baik dan benar. Literasi media mampu digunakan pada berbagai media dalam mengakses dan menganalisis informasi yang didapat untuk kebutuhan individu melalui gawai, personal komputer, dan lain sebagainya. Pengaksesan informasi pada media dengan menerapkan literasi media dapat berupa kegiatan berpikir secara kritis dalam kehidupan masing-masing individu. Salah satu hal yang dapat dilakukan masyarakat adalah membaca berita mengenai informasi COVID-19 dari berbagai sumber yang ada dan tidak terpaku pada satu sumber saja. Hal ini dimaksudkan agar berita yang didapatkan mampu menjadi pembanding berita lainnya, sehingga dapat menunjukkan berita baik yang benar atau tidak berita tersebut. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman terkait berita COVID-19 menyebabkan tersebarnya informasi yang salah. Sehingga masyarakat Indonesia harus memiliki pemahaman dalam menangkal informasi hoax mengenai COVID-19 dengan mengimplementasikan literasi media. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman dan ketidakjelasan informasi yang tersebar di berbagai media sosial, melalui kegiatan literasi media dengan mengimplementasikan berpikir kritis, masyarakat dapat membantu dalam mengakses dan menganalisis informasi dari media sosial. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, diharapkan adanya penekanan dalam memahami literasi media, sehingga semakin luas wawasan masyarakat terkait berita COVID-19. Dan yang kedua, diharapkan masyarakat selalu melakukan validasi informasi dari berbagai sumber yang kredibel guna mendapatkan berita yang terjamin kebenarannya. Baik, mungkin dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau ada saran dan kritik, mohon disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.